Jadi yang pertama, memang, ini tidak berdampak ya dengan gas yang melon ya, karena kebetulan Warteg itu lebih banyak mengkonsumsi gas yang 3 kilo atau yang kita kenal dengan melon gitu ya. Cuma dampaknya ini kan nanti apabila para pengguna yang 12 kilo migrasi besar-besaran ke yang ke tabung yang 3 kilo ini akan membawa dampak, mohon maaf ya, mungkin kelangkaan. Itu satu. Yang kedua nanti barangkali ya mudah-mudahan kita harap ada pengusaha nakal yang mensilang gitu kan, yang mengisi 12 kilo dari tabung yang 3 kilo. Nah ini dampaknya kan juga nanti ada kelangkaan juga di lapangan. Sehingga tentunya kami mengharap kepada pemerintah untuk mengantisipasi supaya gas yang 3 kilo ini tidak langka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha kecil gini Mas Bram, karena kita ini sekarang ini kan lagi baru pulih ya, walaupun ya belum optimal seperti yang sebelum pandemi, tapi ini kan juga masyarakat masih baru semangat itu ya untuk kembali lagi berusaha setelah pandemi. Yang satu, yang kedua harga bahan-bahan sembako juga naik. Ini kalau misalnya gas langka ini kan sangat diharapkan, apalagi gas ini vital Mas. Kalau cabai, bawang kita bisa mengganti sisi. Kalau ini kan, kalau gas ini kan agak rawan dan agak vital. Apa kita kembali ke kayu gitu kan, atau ke yang lain? Sementara kita kan sudah terbiasa dengan gas yang 3 kilo itu, Mas Bram. Yang kami Oke, baik. sampaikan. Pak Mukroni, bicara terkait yang Anda sebutkan tadi begitu ya, kita sedang berada di zona pemulihan dari terdampak pandemi COVID-19. Apakah memang untuk melihat data penjualan di warteg-warteg khususnya di ibu kota sendiri sudah mengalami pemulihan, Pak? Ya, sudah mulai merangkak lah dibandingkan dengan pandemi Mas ya. Nah, tapi belum optimal ya, karena kan kita baru mulai ini kan menggeliat ini setelah Lebaran Mas Bram ya, karena efek Lebaran kemarin pemerintah menurunkan level PPKM ya, sehingga orang-orang bergerak. Dan sekarang ini juga sudah di jalan-jalan macet, tapi ya juga belum signifikan. Banyak warteg-warteg bertanya, ini banyak mobilisasi, banyak orang lewat, tapi kok nggak mampir di warteg gitu kan? Mungkin bisa juga mereka juga menghemat gitu kan, yang tadinya ada spend itu kan, ada tabungan untuk ke warteg, sekarang menghemat makan, teman-teman yang para pekerja bawa dari rumah gitu kan, lumsumnya gitu dan sebagainya. Ini tapi ada juga Mas, jadi ya alhamdulillah kita mensyukuri ada kenaikan gitu Mas Bram dibandingkan dengan pandemi. Oke, baik. Pak Mukroni, melihat juga ataupun di sisi lain kita ketahui bersama LPG telah naik begitu ya, untuk LPG non subsidi ini kita ketahui bersama juga bahwa memang harga pangan juga sedang melambung tinggi seperti ada cabai, lalu juga telur dan juga berbagai bahan pokok lainnya. Bagaimana Anda menyiasatinya? Ya, ini kami ini yang sebenarnya lebih bagus lah daripada kita tidak boleh berdagang ya, seperti pandemi kemarin itu. Nah, sekarang kita bisa berdagang. Nah, memang kita sekarang dihadapi dengan beberapa harga ya, seperti cabai dan yang lainnya gitu kan. Alhamdulillah minyak sih sudah, minyak goreng terus terang kami terima kasih kepada pemerintah ya, karena minyak goreng sudah harganya sudah normal. Ini yang cabai, bawang dan sebagainya. Kita menyikapi dengan yang tadinya kita agak royal, Mas Bram ya, kepada pelanggan gitu kan. Yang tadinya Mas mau nambah sambal gitu kan. Nah sekarang kita yang tadinya pelanggan atau konsumen bisa mengambil sambal gitu dengan ya seberapa dia mau. Sekarang kita harus menakar Mas. Itu, atau yang kedua kita mengukur, yang tadinya kita agak royal, kita mengukur ukuran ini porsinya gitu. Karena tadi bahan-bahan mahal. Terus yang kedua ya tadi paling, kalau tidak bisa kita menaikkan, tapi tidak mungkin menaikkannya ya paling berapa persen, bisa 10% dan sebagainya kalau harga naik gitu kan. Nah, yang penting bagi kami ini Mas, kita ini kan urban ya, dari Tegal, dari Brebes ke Jakarta, di mana kita itu mensewa gitu kan, mensewa mengkontrak tempat gitu kan selama setahun. Nah ini kan biayanya besar. Ini kadang-kadang kita dengan kondisi yang sekarang ini dalam pemulihan, kita masih menghitung apakah kita masih mampu juga kan untuk mengcover, untuk menyediakan dana untuk mengontrak gitu kan, menyewa ini. Ini yang kadang-kadang teman-teman ini juga masih bingung. Takut-takut ya
kita hanya jualan aja, tapi tahun depan kita nggak mampu untuk melanjutkan atau meneruskan beban biaya kontrakan ini.